dari mana orang tua itu bisa mendidik anak supaya mereka bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan? Ada dua macam sumber. Satu, sumber Alkitab dan sumber Roh Kudus. Ini yang sangat tidak bisa ditawar-tawar. Jadi orang tua harus memiliki hidup yang berakar pada pokok anggur yang benar, pada firman Allah. Orang tua harus mengetahui prinsip-prinsip Alkitab, kemudian orang tua juga harus percaya bahwa Roh Kudus memimpin dia sehingga Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada orang tua untuk mendidik anak-anak di dalam kebenaran. Nah, ini dua nggak bisa ditawar nih, Pak. Ya, tapi itu masih controversial karena zaman ini itu tak hanya modern tapi postmodern sampai digital postmodern, berarti apakah masih ada kebenaran? Dan sebagai parenting Kristen harus fondasinya ada kebenaran firman, kebenaran dari Tuhan, tidak apapun siapapun. Ya, Alkitab dan Roh Kudus. Karena kalau kita nggak mengerti Alkitab, maka Roh Kudus akan memberi penjelasan atau membimbing kita kepada kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Nah, selain itu ada dua lagi yang bisa menjadi opsi yang saya kira cukup penting, tapi tidak sepenting Alkitab dan Roh Kudus ya, yaitu nasihat pakar teman seiman. Jadi ada banyak tulisan Alkitabiah yang ditulis oleh para pakar Kristen, baik dalam bidangnya atau dalam bidang-bidang yang berkaitan, yang menolong orang-orang Kristen bisa membaca, melihat bagaimana Alkitab itu dijabarkan dalam prinsip-prinsip tertentu ya di dalam kehidupan setiap hari, karena di situ kita bisa melihat hikmat Tuhan yang diberikan kepada penulis yang kita bisa dapatkan. Selain itu juga pengalaman berelasi dengan anak. Ini kelihatannya sepele, tetapi sebenarnya sangat penting sekali. Parenting itu harus dimulai dari pengalaman orang tua dikasihi Kristus supaya dia bisa mengalirkan kasih itu kepada anak-anak mereka. Dan itu satu masalah karena banyak orang diri sendiri mungkin tidak di parenting dengan baik. Berarti saya meniru pola mereka untuk lanjut masalahnya, atau saya dengan hati yang sudah baru dalam Kristus dan kasihnya akan bisa parenting dengan cara yang baik. Dan tadi tentang nasihat pakar teman seiman, saya masih ingat ada quote dalam bahasa Inggris yang saya itu dari dulu-dulu, tapi it takes a village to raise a child. Itu perlu satu desa, satu kampung untuk betul mengasuh, membesarkan anak dengan baik. Dan dari sisi Kristen, it takes a church. Gereja yang sehat, tubuh Kristus yang sehat, teman-teman seiman bersama untuk membesarkan anak dengan baik. Itu parenting. Ya, sangat penting sekali. Jadi parents itu nggak mungkin bisa kerja sendiri. Harus ada environment yang tepat, itu khususnya teman-teman seiman. Ya. Nah, ini perspektif yang saya kira banyak dilupakan oleh orang Kristen. Sekalipun kelihatannya udah ngerti, Pak. Kelihatannya udah ngerti, tapi seringkali kalau dikejar dengan banyak pertanyaan, ini mulai akan kelihatan. Berarti fondasi daripada Christian parenting ada dalam kata Christian. Yes, ya. Nah, ini perspektif Alkitab yang harus kita ingat ketika kita mendidik membesarkan anak. Orang tua dan anak adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ini kadang orang tua lupa ya, dia sendiri adalah orang berdosa, anaknya juga orang berdosa. Ketika orang yang berdosa ingin mendisiplin anaknya yang melakukan dosa, seringkali orang tua tidak sadar dan menuntut anak dengan caranya sendiri, dengan cara yang tidak alkitabiah gitu. Karena itu orang tua harus sadar bahwa anak ini adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kalau dia nakal, harus punya punya pengertian bahwa ya memang ini adalah manusia yang harus bertobat gitu ya. Tidak bisa hanya didisiplin dengan aturan-aturan saja, tetapi harus kembali kepada Alkitab. Dia adalah manusia yang berdosa. Nah, kalau orang tua berdosa, anak berdosa, lalu bagaimana? Orang tua dan anak sama-sama membutuhkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, itu sangat penting sekali. Ketika orang tua melihat hidup kita sebagai orang Kristen itu perlu keselamatan dalam Yesus Kristus, maka dia akan menolong anaknya untuk juga masuk di dalam keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kalau tidak, dua-duanya akan saling menuntut tuntutan yang tidak wajar. Ya, tuntutan yang tidak wajar. Nah, ini yang saya kadang kecewa ya Pak.
Karena orang tua seringkali mendidik anak, katanya orang Kristen, orang tua Kristen, katanya mendidik anak dengan cara Kristen. Tetapi ketika mereka mencari sekolah, wow, usahanya luar biasa. Harus dicarikan sekolah yang paling hebat, yang paling bergengsi, yang paling bermutu, yang paling bagus gitu-gitu ya. Tetapi ketika mendidik anak mereka secara rohani, mereka tidak pernah memikirkan betapa penting mencari gereja yang sungguh-sungguh mengajarkan kebenaran, gereja yang setia kepada Alkitab, sekolah minggu yang gurunya tuh setia kepada Tuhan dan mengajarkan Alkitab dengan baik. Tapi berarti kalau keselamatan hanya untuk hari Minggu dan bukan untuk 7 hari per minggu, kalau keselamatan tidak sampai menjangkau kerjanya, hidupnya, dan segala aspek daripada hidup orang tua, jangan harap itu akan berguna untuk anak. Saya belum pernah bertemu dengan orang tua yang tanya ke saya, Bu, di mana anak saya nanti bisa dididik secara Kristen untuk mengerti prinsip-prinsip Kristen dengan baik di gereja yang seperti apa? Nggak pernah gitu. Mereka lebih banyak tanya ke saya, oh sekolah yang bagus yang seperti apa ya? Wah, mereka keluar uang luar biasa, tetapi mencarikan sekolah minggu yang baik untuk anak nggak pernah terpikirkan. Tapi sekolah minggu adalah mitra untuk parenting, karena anak tak hanya dibentuk oleh parents, tetapi seluruhnya sekolah termasuk. Nah, yang ketiga adalah orang tua dan anak perlu bertumbuh di dalam pemeliharaan Roh Kudus. Jadi, ketika sama-sama mereka bertumbuh, karena orang tua juga harus bertumbuh dan anak juga bertumbuh, maka mereka melihat bagaimana menyadari bahwa Roh Kuduslah yang menolong mereka untuk terus bertumbuh dan saling mengasihi satu dengan lain. Itu sebabnya seorang orang tua Kristen harus sadar kasih dia kepada Kristus harus benar-benar tertumpah di dalam diri anak. Saya punya pertanyaan, dan maaf kalau kurang sopan. Semua yang saya dengar, itu kalau saya bilang klasik itu laku 50 tahun, 100 tahun yang lalu, tetapi apa masih laku untuk zaman ini, untuk yang satu abad digital atau AI? Saya dengar ini dan pikir, ya jelas, kemungkinan semua orang sadar itu dan akan setuju kalau dijelaskan, tapi apa masih laku untuk sekarang? Sangat sadar ini penting, tetapi dalam faktanya tidak dijalankan dengan baik, Pak. Jadi itu yang perlu kita sadari. Makanya menurut saya ini prinsip Alkitab itu berlaku dari zaman ke zaman sampai nanti kita mati. Ini prinsip ini tetap akan berlaku bagi kita semuanya. Makanya ini menjadi dasar untuk AI dan parenting, Pak. So kalau mau AI dan parenting harus ada fondasi yang benar dulu. Ya, betul.